Nah, jadi Bapak Ibu udah lihat di dalam pembahasan minggu lalu soal kompensasi ya dengan Bode plot dan Nyquist diagram. Basically, kalau di dalam approach yang frekuensi response, begitu kita kompensasi, kita tuh mencari eh, gain margin dengan phase marginnya ya, karena kalau phase marginnya makin besar ya, maka sistem itu responsnya makin baik. Begitu ya kalau dilihat di frekuensi domain. Kalau di time domain itu agak lebih repot ya, melihatnya adalah biasanya maksimum overshootnya berapa ya. Kalau kalau ketinggian berarti nggak bagus ya, atau steady state errornya berapa. Lalu rise time-nya berapa ya. Kalau sistem itu terlalu lambat, walaupun errornya kecil tapi nggak menguntungkan juga gitu ya. Jadi orang bergerak dengan apa, damping ratio Xi itu ya, atau dengan omega n ya, itu menentukan rise time gitu ya. Nah, jadi eh, logika antara kompensasi time domain dengan frekuensi domain itu agak beda ya. Sedikit lebih susah di time domain karena me- membuat supaya responsnya itu dalam hal-hal yang dipahami di time domain seperti maksimum overshoot atau rise time dan sebagainya jadi masuk akal, terus bisa kita kontrol gitu ya di level yang enak. Dan itu biasanya peralatannya root locus ya, dan Bapak Ibu udah ngalamin di UTS ngitung root locus ya. Bisa agak apa, intens juga ya kalau di kertas ya, tapi zaman sekarang juga banyak alat ya. Nah, kalau ngitung Bode diagram lebih gampang di kertas ya. Nyquist polar plot mungkin sedikit lebih menantang ya. Tapi logikanya mengkompensasi tampaknya lebih mudah ya. Yang penting ada phase margin saja begitu ya. Nah, di chapter 8 ini ya, chapter 8-nya Ogata, kita tuh belajar sesuatu yang sebenarnya kalau kita mengkompensasi ya, pokoknya kita pasang PID aja di depannya karena PID itu konsepnya adalah dia punya proportional gain ya, ada K-nya yang bisa digeser-geser. Dan Bapak Ibu udah mengalami kalau K itu digeser dari nol sampai tak hingga root locus itu berubah begitu ya, karena polesnya bisa bergeser ya. Eh, tapi PID bukan cuma punya proporsional, dia punya integrator juga ya. Berarti dia bisa apa, menambah apa di lokasi pole tertentu ya, yang lebih menguntungkan. Dia punya diferensiator juga, jadi dia bisa nambahin zeros juga ya di apa, total dari transfer function sistemnya begitu ya. Sehingga saya tuh punya kelegaan ya untuk mengkompensasi sifat-sifat yang buruk dari sistem asli saya begitu ya. Nah, kerennya lagi pakai PID itu ya, kita bisa bergerak dengan sistem yang mungkin tidak ada deskripsi analitis ya. Artinya saya nggak tahu persamaannya gitu misalnya ya. Kalau saya tahu persamaannya kan saya hitung-hitung root locusnya, saya hitung Nyquist polar plotnya, terus saya geser-geser, terus nanti persamaannya enak gitu ya. Nah, tapi kalau sistem di pabrik atau di real life, saya nggak dikasih tahu persamaannya ya. Terus disodorin aja, nih sistemnya nggak enak, beresin gitu ya. Nah, pakai PID itu, jadi pokoknya logikanya saya pasang PID-nya di depan dari sistem saya itu ya, sebelum looping gitu. Terus nanti total transfer fungsinya saya dengan mengatur-ngatur koefisien proporsional, integrator sama diferensiator saya bisa membuat respons sistem saya rada bagus. Caranya gimana? Coba-coba. Ya karena kan kita nggak punya persamaannya ya, tapi coba-cobanya itu pakai ilmu gitu ya. Nah itu idenya ya, sehingga di real life juga sangat practicable ya. Nah ini di bab 8 Ogata ya, jadi ilmu yang cukup tinggi sebenarnya. Dan Ogata itu bilang ya bahwa oh mungkin lebih dari separuh industrial controllers itu PID gitu ya, karena sangat universal ya penerapannya, nggak perlu tahu persamaannya, terus kita coba-coba, yang penting ada kiat tertentu ya untuk tuning parameter PID-nya, terus kita bisa punya working system gitu ya. Udah kayak magic begitu ya. Dan apa, engineer itu kan tugasnya gitu ya, making the impossible possible ya. Kalau dia working well enough buat kita udah cukup ya, kita nggak perlu desain yang sempurna, tapi kita perlu
sistem yang bergerak di range yang workable begitu ya. Nah, lalu di sini Ogata itu bilang ya, eh, kegunaan PID itu terutama adalah ketika mathematical model dari plan kita itu tidak diketahui ya, sehingga metode-metode analitis ya itu jadi tidak dapat digunakan ya, misalnya ngitung tubruk, ngitung root locusnya secara apa analitis atau apa ya, jadi lebih susah ya. Nah, di dalam kasus-kasus yang demikian PID itu terbukti sangat berguna ya. Sehingga walaupun sistemnya coba-coba ya, tapi luar biasa powerful ya. Dan salah satu sistem coba-coba tuning PID yang sangat terkenal diusulkan oleh Ziegler-Nichols ini ya. Sehingga metode Ziegler-Nichols ini juga yang ditulis di sini. Tapi metode itu banyak ya cara coba-cobanya ya. Karena kan yang penting sistemnya itu jatuh di range yang menguntungkan ya, dan jawabannya bisa banyak begitu ya. Nah, Ziegler-Nichols ini mengusulkan ya apa salah satu cara ya. Nah, lalu Ziegler-Nichols ini ya dia punya apa? Basically ada dua metode sih ya. Eh, dan apa di sini digambarkan ya bahwa tapi secara umum sistemnya kita ada sistem seperti gambar 81 ini ya, ada plannya. Terus plannya kita berusaha kompensasi ya dengan persamaannya seperti ini ya, karena ada proporsional, ada seper TS-nya ini integrator ya, T-nya TI, indeksnya I itu integrator, lalu TDS ini untuk diferensiator begitu ya. Sehingga kalau kita atur-atur KP, TI sama TDS-nya ya dari apa PID compensator ini ya, nanti kita bisa bikin sistem kita itu jadi bagus dan menguntungkan ya. Nah, si Ziegler-Nichols ini bilang ada dua metode ya. Jadi coba-coba, tapi coba-cobanya nggak kosongan ya, ada caranya gitu ya. Nah, cara pertama ya, ini mungkin yang kurang gitu lazim ya. Cara kedua biasanya yang banyak dipraktekin ya. Tapi cara pertama bisa ya, yaitu dengan cara sistemnya itu dikasih apa unit step ya, dikasih input step function gitu ya, terus dilihat responsnya seperti apa. Maka kita dapat kurva S yang semacam ini ya. Kalau kurva S yang semacam ini dikasih apa garis tangennya ini, garis singgungnya ya, maka tuh kita bisa punya beberapa apa parameter waktu ya, parameter waktu L ini ya, ketika garis singgungnya memotong sumbu X dan sampai dia apa responsnya sampai ke titik K ya, karena kan apa respons dari gainnya ini K gitu ya. Lalu kita lihat di titik waktu ini kita mendapatkan waktu T begitu ya. Dan berbekal waktu apa T dan L ini kita bisa melakukan tuning ya, tuning parameter PID-nya itu ya. Jadi caranya adalah kata Ziegler-Nichols, kalau kita udah mendapatkan kurva ini ya, maka kita bisa pakai tabel ini nih ya. Kan ada T sama L-nya ya. Kalau saya mau tuning P-nya doang ya, T per L berarti apa gain-nya saya ya, bagian yang untuk proporsional. Tapi kalau saya mau punya controller saya PI ya, proporsional integrator ya, saya turunin sedikit ini KP-nya jadi 0,9 kali T per L ya. Jangan terlalu ngegas gitu ya, dengan kata lain ya sistemnya ya. Tapi saya kasih integrator nih ya supaya steady state errornya lebih bagus ya. Eh, dan ini integratornya dikasih ya apa besarannya adalah L per 0,3. Kalau saya mau punya PID, dia ada usulannya lagi seperti ini ya. Sehingga dengan kata lain Ziegler-Nichols ini memberikan saya rumus ya gimana kalau dari dicoba sistemnya kasih step response ya dengan gainnya K gitu ya. Terus saya bisa setel parameter-parameter saya itu berdasarkan tabel ini dengan sekali percobaan ya. Dan dengan apa coba-coba seperti itu harusnya kalau saya pasang PID-nya parameternya demikian, sistem saya responsnya lebih baik daripada polos yang sebelumnya begitu ya. Jadi sesederhana itu sih coba-cobanya ya. Nah, metode yang kedua
Ini nyobanya caranya beda ya. Patokannya adalah K-nya ini dinaikkan ya sampai ke arah sistemnya itu mulai berosilasi. Ya, jadi K-nya itu didorong ya, digas terus sampai sistem itu mau mencapai ketidakstabilan ya. Bapak Ibu ingat kalau pakai Rutherford apa metode begitu ya, kita bisa ngitung frekuensi osilasinya ya itu pada saat root locusnya itu berhimpit ke sumbu imajiner gitu ya. Dia pas mau nggak stabil gitu sistemnya ya. Jadi titik kritis itu yang dicari. Ya, nah kalau titik kritisnya itu ketemu, terus kita punya parameter-parameter K kritis ya dan periode P kritis, terus kita bisa tentuin eh, parameter untuk proporsional integrator sama differentiatornya dari PID-nya. Begitu idenya ya. Jadi ini gambar 85 ini ilustrasi ya dari cara mencoba Ziegler-Nichols yang metode kedua ini. Kita buat supaya sistemnya ini berosilasi ya. Pas saat dia mau nggak stabil gitu ya. Terus kita dapatkan ini periode kritisnya ya. Berapa sih sebenarnya dia berosilasi periodenya ya. Lalu kita juga punya K-nya itu ya pada saat mencapai titik kritis ini K kritis ini ya. Sehingga kita bisa susun parameter K, TI dan TD-nya ya dengan rumus yang ada di tabel ini gitu ya. Kalau kita mau pakai PID misalnya ya, kita pilih 0,6 kali K kritisnya. Untuk integratornya kita pilih 0,5 dikali periode kritisnya. Lalu untuk diferensiatornya 0,125 kali periode kritisnya ya. Dan dengan apa angka-angka ini harusnya sistem itu oke lah, cukup baik gitu ya. Nah, begitu kita punya angka-angka ini, terus kita bisa aja ya tuning lagi lebih jauh ya. Misalnya ukur phase marginnya ya dari sistem itu, oh masih nggak bagus ya. Atau coba-coba menghitung root locusnya, terus bisa kelihatan nggak damping rasionya gitu ya. Apakah jatuh di antara 0,4 sampai 0,7. Kalau nggak kita geser lagi ke angka yang lebih menyenangkan begitu ya. Tapi biar bagaimanapun Ziegler-Nichols ini membuat kita punya titik awal ya. Habis dicoba-coba mulainya dari sini gitu ya. Dan itu udah sangat menolong ya. Paling tidak performanya lebih bagus daripada kalau nggak dikasih PID sama sekali gitu misalnya. Ya. Jadi idenya gitu tuh. Simple but yet very powerful ya. Itu idenya. Ya. Nah, jadi ini ada komentarnya Ogata ya di sini bahwa Ziegler-Nichols rules ini ya aturan dari untuk tuning Ziegler-Nichols ya. Dan sebenarnya banyak ya aturan lainnya ya. Sangat sering digunakan untuk tuning PID ya di dalam uh, sistem kontrol yang plannya itu tidak diketahui secara pasti. Ya jadi bisa dicoba ya karena ada plan black box ya. Saya kasih supaya dia berayun kritis gitu, dapat K critical dan P critical tuh saya bisa ya tuning PID supaya membuat sistem saya lebih bagus ya. Atau ya itu saya kasih step response gitu ya, terus saya lihat waktu T sama L-nya bisa ada nggak, terus saya bisa tuning lagi ya parameter-parameter PID saya begitu ya. Jadi sangat powerful ya, padahal ya kesannya coba-coba ya, tapi papernya Ziegler-Nichols ini terkenal terus jadi semacam cara standar gitu ya, yang paling terkenal untuk tuning PID. Walaupun metode tuning yang lain bisa ada ya, tapi kan namanya metode coba-coba ya, metode coba-coba yang satu sama yang lain ya mirip-mirip aja gitu ya. Dan Ziegler-Nichols ini mungkin pelopornya ya, Eh, paling tidak jadi yang paling terkenal gitu ya, sehingga akhirnya ya banyak dipakai orang gitu ya. Nah, mungkin sebegitu dulu. Ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu yang bergabung? Belum, Pak. Masih bisa ya? Nanti mungkin dilihat lagi ogatannya atau dipikirkan lagi juga boleh ya. Nah ini saya mau bahas contoh soal ya. Karena bisa jadi ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat proyek akhir ya, yang examnya itu untuk kompensasi ya. Walaupun kompensasinya mungkin pakai apa logika-logika yang seperti di chapter 7 ya, pakai Bode plot atau apa
Nyquist plot ya, terus ngitung phase margin. Tapi kalau Bapak Ibu paham PID ya, terus melihat di soalnya ada kompensator itu ada bagian integrator atau bagian diferensiatornya, Bapak Ibu boleh aja ya pakai cara Ziegler-Nichols ya, terus mencapai titik awal dulu dengan coba-coba ya, terus buktikan dengan program Python bahwa ini apa lebih bagus ya daripada apa daripada kalau nggak dikompensasi sama sekali. Terus tapi kalau Bapak Ibu habis coba-coba Ziegler Nichols itu masih belum puas ya, ini masih bisa dibuat lebih bagus loh. Saya geser lagi ya dari titik Ziegler Nicholsnya, boleh juga ya. Karena dengan demikian Bapak Ibu beneran jadi mahir sih. Dan boleh pakai konsep PID, pakai konsep apa aja ya. Yang penting kan soalnya adalah Bapak Ibu tuh bikin sistem itu responsnya bagus. Ya gimana pun caranya kalau bisa menunjukkan bahwa itu jadi bagus, ya udah ya problem solve ya. Malah yang berhitung hebat-hebat tapi sistemnya di lapangan tetap nggak jalan, nah itu yang bermasalah engineer-nya gitu. Ya. Nah ini ada example 81 ya, ada soalnya di gambar 86 ya. Jadi soalnya seperti ini ya. Lalu ini plannya, di sini dikasih persamaan matematikanya sih ya supaya mungkin bisa diuji ya dengan cukup baik. Terus di depannya dikasih PID ya, tapi ini bisa aja black box ya, nggak ada masalah ya. Di depannya terus dikasih PID untuk kompensasi begitu ya. Nah, lalu PID-nya pakai persamaan standar yang semacam ini. Nah, terus disuruh tuning ya supaya sistemnya jadi bagus ya. Nah, apa? Jadi karena yang dipelajari Ziegler-Nichols ya, jadi dipakai Ziegler-Nichols-nya ya. Terus berusaha dicapai apakah sistem yang didesain itu bisa punya maksimum overshoot kurang lebih 25% saja. Begitu ya. Kalau maksimum overshootnya berlebihan 40% atau lebih ya berarti nggak bagus ya sistemnya karena dia mencapai titik tertentu terus dia overshoot hampir setengahnya ke atas ya. Ya berarti kan nggak bagus ya. Tapi kalau overshoot cuma seperempat itu masih oke gitu ya. Nah lalu karena apa? Demi memulai ya Ziegler-Nichols-nya ya, PID-nya T-nya sama TD-nya apa integrator sama diferensiatornya dimatiin dulu ya. Caranya TI-nya pasang tak terhingga, TD-nya pasang 0 ya. Terus bisa dihitung ya karena ini kebetulan ada persamaannya ya. Jadi nggak murni coba-coba, ada persamaannya, bisa dihitung transfer function-nya ya. Nah, begitu bisa dihitung transfer function-nya, kalau pakai metode ini ya, root, terus kita hitung karakteristik equation-nya sama dengan 0 ya. Terus kita urut ya koefisiennya itu berdasarkan aturan Routh-Hurwitz itu ya. Nah, kita bisa lihat ya KP berapa nanti yang membuat sistemnya mulai swinging ya, mulai berosilasi begitu ya. Karena kan Bapak Ibu ingat juga di soal ujian UTS caranya menghitung apa frekuensi osilasi ya pakai metode Roots ini ya. Jadi begitu ini mau jadi nol di situ tuh yang jadi kritis ya. Sehingga K kritikalnya itu 30. Ya, nah begitu kita ketemu K kritikal, kita cari periode kritikalnya itu ya karena cara metode Ziegler-Nichols itu tadi adalah dengan mencari K kritikal dan periode kritikalnya ya. Terus frekuensi osilasinya ini bisa dimasukin lagi ya ke persamaan karakteristiknya pada saat K-nya 30. Terus kita hitung ya S sama dengan J omega ya kita masukin sehingga kita bisa dapat omeganya ya yaitu omeganya akar 5 begitu ya. Sehingga begitu kita dapat periode kritikalnya ini ya 2pi per omega lalu kita punya K kritikalnya juga kita bisa masukin angka-angka dari tabel 82 itu ya karena kalau udah dapat dua parameter itu kita bisa pasang tuningnya Ziegler-Nichols dengan rumusnya itu tadi ya sehingga koefisien-koefisien K TI dan TD-nya ini terdefinisi, terus kita bisa pasang. Nah, kalau dihitung lagi gitu ya, habis dipasang kan persamaannya bisa kita hitung ya. Nah, karena soalnya ada persamaannya, bisa dicek begitu ya. Misalnya apa time response-nya apa benar jadi bagus ya. Jadi kalau dihitung transfer function-nya terus dimasukin ke MATLAB begitu ya. Terus kita bisa hitung tuh bahwa
maksimum overshootnya ini jadi 18% gitu ya. Ini kalau kita lihat gambar 89 ya. Jadi ini tadinya eh, gambar 88 ini unit step response PID control system yang pakai Ziegler-Nichols. Terus gambar 89 ini adalah yang figur 86 itu dengan PID udah dimasukin parameter-parameter PID-nya ya. Terus kita lihat, nah ini ya overshootnya bagus ya, di bawah 20% ya, 18% begitu ya. Jadi oke ya, masih di bawah 25% sehingga PID kita tuh berhasil gitu ya. Nah ini kan ada persamaan jadi bisa dicek ya karena bisa digambar kan. Tapi kalau nggak ada ya berarti diuji lagi aja ya kan kelihatan ya nanti outputnya setelah pakai PID compensator di depan tuh outputnya seperti apa gitu ya. Nah lalu karena apa di sini ada catatannya ya. Kalau kita eh, mau ya bahwa responsnya itu lebih cepat ya, bisa ya kita geser-geser ya dari nilai awal dari koefisien Ziegler-Nichols ya kita bisa geser-geser ya. Karena kan kita nggak mau nih mau lebih cepat lagi responsnya ya. Nah, begitu kita mau lebih cepat responsnya, bisa kita besarkan sih parameter tertentu begitu ya. Jadi misalnya ini di sini kita bisa pilih KP, TI, TD yang lain gitu ya. Dan ini kelihatan tadi kan KP-nya kalau yang di awal itu coba kita lihat ya. Ah, yang dipilih KP-nya 18 ya, cukup kecil ya. Terus TI-nya 1,4, TD-nya 0,3 ya. Tapi kalau kita mau lebih cepat kan boleh aja ya saya naikin K-nya ya karena dengan naikin K responsnya lebih cepat nih. Naikin jadi 39 ya. Ini tapi diferensiatornya juga jadi 0,7 ya, lebih naik juga ya. Responsnya lebih cepat terus TI-nya 3, something gitu. Jadi kita boleh geser ya. Nah, yang menarik adalah dengan kita geser gitu karena kita mau responsnya lebih cepat tapi overshootnya naik ya. Jadi maksimum overshootnya itu jadi 28% ya, seperti di gambar 810 ini. Ya, jadi overshootnya naik, tapi responsnya lebih cepat nih. Ya, nah tinggal apakah responsnya itu masih cocok ya dengan speknya kita. Ya, jadi kalau kita mau sekitar 25%, 28% ya oke lah kalau kita mau terima begitu ya. Sehingga ini di sini Ogata bilang ya, it is interesting to observe that these values respectively are approximately twice the value suggested by the second method of the Ziegler-Nichols tuning rule. Ya, jadi angka-angka ini ya 2 kali lipat lebih besar daripada kalau pakai Ziegler-Nichols gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita melanggar hukumnya Ziegler-Nichols itu nggak apa-apa ya. Cuman caranya Ziegler-Nichols itu menolong kita untuk punya titik awal ya. Jadi Ogata bilang the important thing to note here is that the Ziegler-Nichols tuning rule has provided a starting point for fine tuning. Jadi daripada buta ya, lebih baik kita punya starting point. Terus kita bisa lihat responsnya ya, oh bagus atau enggak, maksimum overshootnya ya, response time-nya udah cukup atau belum. Terus kalau ternyata belum, kita bisa geser lagi ya. Kita tahu misalnya kalau response time mau tambah cepat naikin K gitu ya. Naikin diferensiator ya. Naikin I-nya ya. Boleh coba-coba aja karena dari awal si Glenn Nichols itu coba-coba juga gitu ya. Terus begitu kita coba-coba sampai taraf tertentu nanti maksimum overshootnya ketinggian terus kita berhenti gitu ya. Oh udah nggak udah maksimum gitu ya. Jadi menyenangkan ya dengan cara coba-coba aja kita bisa dapat sistem yang cukup bagus yang sesuai dengan spek kita ya. Nah, ini di sini juga ya karena ada persamaannya ya. Si Ogata itu jadi bisa menggambar root locusnya ya. Sehingga Bapak Ibu perhatikan ya, kalau dia metode desainnya di time domain ya,
mencoba mengukur maksimum overshoot, rise time dan lain sebagainya ya. Dia padanannya itu root locus ya. Jadi, nah begitu dia gambar root locusnya ya seperti ini ya, dia akan bisa bilang ya misalnya bahwa di sini ada komentarnya dia ya, bahwa kalau K-nya itu berubah dari sistemnya ya, dan berubahnya antara 6 sampai 30 misalnya, kan cukup besar ya, dipaksa naik begitu ya. Ternyata damping rasionya itu tetap 0,3. Kenapa? Karena di lengkungan root locus yang ini ya, dia tuh ada di sekitar garis asimptotnya ini. Ya, sedangkan garis asimptotnya ini punya sudut tertentu itu berhubungan dengan damping ratio yang 0,3 ini ya. Jadi damping rasionya tuh nggak terlalu berubah, padahal damping ratio itu kan hubungan langsung ke maksimum overshoot ya. Sehingga si Ogata tuh bilang, nah perhatiin root locusnya ya, bahwa root locus yang demikian itu kalau K-nya saya geser di dalam range yang cukup besar saja, kesinya nggak berubah, sehingga maksimum overshoot saya cenderung nggak berubah. Jadi kalau problem saya adalah saya nggak suka maksimum overshootnya ya, saya perlu kompensasi yang lain nih, di mana root locus saya ini berubah bentuknya gitu ya. Dan dengan menambahkan apa zeros itulah ya, dengan kata lain diferensiator gitu ya. Terus apa bergeser ya, ada double zero di titik tertentu ini S sama dengan minus 0,65, baru root locus saya berubah ya. Dan Ogata itu menggambarkan ya root locusnya berubah jadi begini ya, karena zeros-nya ini ya, double zeros-nya saya atur-atur ya, sehingga saling meniadakan sama pole yang dekat sini nih, sehingga root locusnya satu muter di sini ya, terus yang lain itu asimptotnya berubah ya, hampir lurus seperti ini. Nah, kalau hampir lurus seperti ini root locusnya, kalau kita geser lokasi polnya gitu ya, maka ini kan sudut terhadap titik nol ini jadi berubah. Kalau kalau tadi kan root locusnya gambarnya ini sudutnya kayaknya mirip-mirip gitu ya. Karena asimptotnya ini miring. Tapi kalau asimptotnya ini garis tegak lurus begini ya, saya geser polnya, ini kesinya berubah drastis ya, sehingga kesi itu kembali berhubungan dengan maksimum overshoot ya. Di dalam root locus yang seperti ini, merubah K, K-nya berubah dari 13 jadi 30 gitu ya, akan merubah damping ratio saya, sehingga maksimum overshoot saya juga berubah gitu ya. Sehingga dengan cara demikian Ogata menunjukkan ya, efek-efek kompensasi ini bukan cuma bisa dicek pakai apa step responsnya ya. Lihat kalau dimasukin unit step dia responsnya kayak apa, tapi bisa dicek juga dengan logika root locus begitu ya. Jadi asik nih pakai PID ya. Nah, di 8.3 ini ya, PID-nya sekarang dipakai untuk frekuensi respons. Ya, jadi kalau di frekuensi respons, maka plotting kita tuh bukan root locus ya, melainkan ini apa eh, yang dipakai itu Bode plot ya. Oh, ini halamannya geser, bentar ya. Nah ini ya, jadi dengan frekuensi respons kita mainannya peralatannya beda, begitu ya. Nah ini dicontohkan di 8.3 ya. Ini kembali kalau di frekuensi domain saya punya PID controller seperti ini ya, persamaannya ya. Terus kita punya plan-nya, ini kembali ada contohnya ya. Terus PID controllernya dipilih yang seperti itu sehingga bisa ada persamaannya ya. Tapi kalau di frekuensi domain peralatan kita itu kan Bode diagram. Jadi di plot Bode diagramnya bisa pakai Python, bisa pakai MATLAB. Ini buku Agatha cukup tua, jadi dia pakainya MATLAB gitu ya dengan modul-modulnya. Nah, terus logikanya kalau pakai Bode plot itu dicari phase marginnya. Ya, dan phase margin itu patokannya adalah minus 180 derajat gitu ya pada saat apa gainnya ini jadi nol begitu ya. Nah, kalau phase marginnya ini apa nggak bagus ya, ini minus gitu ya. Kita tuh pengen punya phase margin yang at least 50 derajat ya supaya bagus kan, logika kompensasi di frekuensi domain seperti itu ya. Sehingga kalau kita mainkan PID-nya ya, terus kita persamaannya itu berubah ya, kita bisa apa
verifikasi lagi dengan Bode diagramnya ya. Terus kalau kita lihat di sini di titik gainnya 0 ini ya, eh, dia motong di fase yang lebih menguntungkan begitu ya, sehingga bisa dicek phase marginnya itu berapa ya. Maunya adalah oh ini hasilnya adalah 55 derajat ya, sehingga jadi lebih bagus begitu ya. Ini digambar di program 84 ini ya. Ini kelihatan di titik 0. Ini fasenya di atas 180 derajat ya, karena ini minus 150 di sini berarti ada jarak sekitar 55 derajat ke minus 180 ya. Jadi dengan apa persamaan tertentu yang dioprek pakai PID-nya itu kita bisa menghasilkan Bode diagram dengan phase margin yang lebih lebih untung ya, sehingga responsnya itu lebih baik ya. Nah, jadi itu logika kompensasi pakai PID ya. Mudah-mudahan pembahasannya menolong ya, dan terutama di kehidupan nyata ya. Jadi kita berbekal satu blok yang kita tahu ada gain apa proporsionalnya, ada parameter buat integrator dan diferensiatornya, kita bisa berusaha mengobati hampir semua sistem ya, apapun di seluruh dunia, membuat sistemnya itu jadi lebih baik begitu ya. Nah, tentu kalau kita bisa ngitung dari awal apa persamaannya lebih lebih menguntungkan ya, karena kita bisa, apalagi kalau plannya kita itu kita paham ya, misalnya entah pneumatik, hidrolik atau apa ya, kita paham apa mendesain dari awal ya sebenarnya parameter-parameter sistem itu supaya transfer functionnya tertentu ya. Jadi nggak usah pakai kompensator malah ya, kalau kita desainnya dari awal udah mikir respons yang kita inginkan gitu ya. Tapi kalau nggak ada dan nggak bisa ya, misalnya Bapak Ibu ingat project robot yang dibuat skripsi mahasiswa elektro itu ya, yang ada dua roda, di atasnya kasih Arduino, terus pokoknya dia mesti stabil ya, itu problem inverted pendulum ya, jadi dia harus tetap berdiri, terus rodanya harus geser-geser supaya robotnya tetap berdiri gitu ya. Nah, itu pakai Ziegler-Nichols ya, dan di awal rodanya itu diukur dulu putarannya ya, sampai dia di titik kritikal ya, sampai dia swinging, osilasi gitu ya. Nah, habis itu berusaha diatur ya integrator sama diferensiatornya supaya responsnya itu lebih cepat ya. Kalau dia terlalu lambat nanti dia jatuh robotnya ya. Tapi kalau terlalu cepat nanti dia overshootnya gede gitu ya, malah malah nggak stabil ya, kayak oleng melulu begitu ya. Nah, sehingga dengan ngatur-ngatur yang semacam itu ya, tapi kan nggak bisa dihitung ya, karena ini Arduino ada beratnya tersendiri. Terus dia pasang kabel gitu ya, ini mempengaruhi beratnya dan lain sebagainya. Kalau dia mau hitung analitis ya, lokasi titik beratnya ada di mana gitu ya, modelingnya ruwet ya. Jadi pokoknya dia pasang jadi dulu, terus dia ukur ya, kapan dia mulai osilasi, terus dia tuning deh PID-nya itu ya. Jadi ke dalam Arduino-nya diprogram PID ya, terus dia tuning parameternya itu supaya robotnya itu berdirinya rada bagus gitu ya. Nah, kalau robotnya lama nggak dicuning ya, terus berdebu ya, terus berubah ya, katakanlah ya motornya atau apa, dia harus dicuning ulang lagi tuh Ziegler-Nichols-nya supaya responsnya agak lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan kebayang ya dengan pembahasan bab 8 ini di real life problem tuh sebenarnya tekniknya dipakainya gimana ya. Dan kalau Bapak Ibu satu hari berhadapan dengan problem yang semacam itu ya, cepat-cepat bilang ke bos, oh saya tahu ya, pakai PID bisa mengobati segala banyak sekali sistem di dunia ya, tinggal kita tahu cara tuningnya aja ya. Maka kita bisa ya membuat sistem kita responsnya lebih bagus ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita sampai di sini ya, nanti recordingnya saya pasang di Learn dan saya forward ke apa grup WA ya untuk bisa belajar lebih lanjut ya. Dan buat Bapak Ibu yang kelompoknya belum mengerjakan texting 8, itu texting yang terakhir, silakan coba dikerjakan ya, pasti berguna untuk proyek kompensasi eh, apa ujian akhirnya ya.
Dan minggu depan nanti saya pasang ya soal ujiannya. Jadi Bapak Ibu punya waktu beberapa minggu untuk memikirkan solusinya. Ya.